Nah, jadi seperti yang kita ketahui, makanan ini adalah pokok khusus bagi kita. Nah, seiring berjalannya waktu yang sekarang ini serba canggih, serba cepat dan kemudian akses yang benar-benar uh, pesat gitu ya. Uh, dan sekarang ini, nah, seperti yang biasa saya ini, sekarang ini manusia menginginkan semua serba instan, termasuk hal ini yang makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji ini adalah atau yang sering kita kenal sebagai fast food ini merupakan mak- jenis makanan yang mengandung gula, lemak, garam, kalori dalam jumlah tinggi tetapi rendah dalam kandungan mikronutrien seperti vitamin, mineral, asam amino, dan serat. Nah, makanya makanan cepat saji ini memiliki beragam jenisnya, mulai dari makanan cepat saji yang jenis ringan dan juga cepat saji yang jenis berat. Nah, apalagi kan sekarang ini remaja itu lebih lebih memilih untuk menyantap makanan cepat saji daripada makanan makanan yang sehat ya karena mereka berpikir untuk menyingkat waktu mereka. Mereka tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk menunggu-menunggu lagi daripada membuat makanan dulu daripada mencuci makanan dan lain sebagainya. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk memakan makanan cepat saji. Nah, walaupun makanan cepat saji ini gemar disukai oleh remaja, tapi tentu saja makanan cepat saji ini memiliki kandungan yang tidak baik ya bagi tubuh kita. Karena makanan cepat saji ini memiliki banyak serat dan yang rendah dan sodium yang tinggi. Nah, apabila makanan cepat saji ini dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan risiko obesitas. Tentu saja. Nah, pasti setiap kali kita ke restoran makanan cepat saji, pasti kita akan melihat ada satu atau dua orang yang terkena resiko obesitas. Nah, ini salah satu dampaknya. Dampak yang lain itu, contohnya itu seperti eh, diabetes, gangguan lemak pada darah atau dislipidemia, hipertensi, gangguan jantung koroner, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Nah, selain makanan cepat saji ini tidak menyehatkan bagi tubuh kita, ternyata makanan cepat saji ini juga ternyata restoran makanan cepat saji ini juga eh, apa ya juga memicu meningkatnya kualitas air limbah yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, jadi dari restoran itu mereka tuh bisa juga mencemari air air di lingkungan itu karena limbah-limbahnya dari makanan tersebut. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang membuat remaja ini gemar sekali mengonsumsi makanan cepat saji? Yang pertama itu ini pengaruh teman sebaya. Tentunya pengaruh teman sebaya. Yang kedua itu harganya yang terjangkau. Ketiga tempatnya yang unik dan nyaman. Yang keempat cepat dan praktis. Dan yang kelima itu kurangnya pengetahuan. Nah, yang pertama itu karena faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya itu benar-benar penting dalam kehidupan kita, benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita jika karena misalnya jika diajak teman sebaya kita untuk makan makanan cepat saji, pastinya kita akan ikut-ikut aja gitu, ya kan? Nah, apalagi makanan cepat saji sering dihubungkan dengan kepuasan dan kebersamaan bersama yang menjadikan makanan cepat saji sebagai pilihan yang favorit bagi kalangan sosial remaja, tempat-tempat mereka berkumpul, bercerita, mengerjain tugas dan lain sebagainya. Nah, kedua juga makanan cepat saji ini karena harganya. Nah, faktor yang kedua itu pastinya karena harganya yang terjangkau yang menjadi favorit dari kalangan remaja. Apalagi makanan cepat saji ini memiliki porsi yang cukup murah meriah dan juga melimpah gitu. Itulah kenapa makanan cepat saji ini digemari oleh remaja. Nah, faktor yang ketiga itu karena tempatnya yang menarik, unik dan nyaman. Nah, remaja, jika menemukan tempat yang unik, menarik, dan nyaman, itu mereka langsung menuju ke sana. Mereka langsung datang ke tempat tersebut. Itulah kenapa makanan apa restoran-restoran makanan cepat saji itu tempatnya yang unik, yang menarik, agar bisa menarik perhatian di kalangan remaja.
Apalagi jika jika terdapat spot-spot yang bisa dikatakan estetik ya. Nah, itu bakalan jadiin spot foto. Nah, dan juga eh, bisa juga terjadi karena letaknya yang strategis yang dekat dengan lingkungan sekolah. Nah, dan juga yang menyebabkan remaja ini setiap pulang sekolah datang ke eh, restoran makanan cepat saji tersebut. Hanya untuk sekedar hanya untuk sekedar ngerjain tugas atau hanya untuk sekedar menghabiskan waktu luang saja. Nah, yang keempat itu karena cepat dan praktis yang tadi. Karena semakin maju dunia ini, maka semakin banyak manusia menginginkan hal-hal yang instan. Contohnya makanan ini, makanan cepat saji ini. Nah, makanan cepat saji ini mempunyai intensitas emosional yang lebih. Nah, eh, remaja lebih memilih mengonsumsi makanan cepat saji ini karena agar bisa mempersingkat waktu mereka, karena makanan cepat saji ini diproses tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, itulah kenapa makanan cepat saji ini lebih digemari oleh kalangan remaja dan juga yang terakhir itu kurangnya pengetahuan tentang gizi. Nah, jadi eh, kebanyakan remaja itu apa ya, kayak acuh nggak acuh tak acuh gitu tentang pengetahuan tentang gizi yang dimana mereka ini eh, dan juga kebanyakan remaja ini memiliki pengetahuan tentang gizi yang kurang. Nah, sehingga resiko sehingga mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat itu meningkat gitu. Nah, cara untuk nah tentunya faktor-faktor di atas itu tentunya faktor-faktor di atas itu mempunyai dampak-dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan remaja yang disebabkan mengonsumsi makanan cepat saji terlalu berlebihan. Nah, dampaknya ini bisa terkena risiko atau penyakit berbahaya seperti diabetes, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan juga bisa berdampak pada kerusakan hati. Nah, selain dari dampak tersebut, remaja juga bisa terkena risiko obesitas. Nah, remaja juga remaja juga bisa terkena risiko obesitas, yang tentu saja faktor utamanya itu karena eh, makanan cepat saji ini, fast food ini. Dan juga selain menyebabkan obesitas, kandungan pewarna yang di dalam terkandung dalam makanan cepat saji ini seperti ridoamin B ini pastinya bisa menyebabkan gejala keracunan seperti meliputi iritasi terutama pada tenggorokan, kerongkongan, dan perut hingga memicu kanker. Selain itu juga bisa memicu penyebab penyakit GERD atau gastroesophageal reflux. Nah, maka dari itu kita sebagai remaja ini harus melek terhadap pola makan yang sehat. Kita harus memilih makanan-makanan yang bergizi untuk tubuh kita, agar baik untuk tubuh kita, agar nanti kita tua tidak eh, tidak mengalami risiko penyakit-penyakit yang mematikan. Apalagi kita masih remaja, kita masih membutuhkan pertumbuhan, perkembangan pada tubuh. Itulah kenapa kita membutuhkan makanan-makanan sehat, bukan makanan seperti makanan cepat saji tadi, karena makanan cepat saji ini seperti yang kita tahu dan dampaknya tadi itu bisa menyebabkan resiko obesitas, gangguan kerusakan hati, dan juga bisa menyebabkan keracunan. Nah, ini karena itu penting bagi remaja untuk menyadari dampak negatif dari mengonsumsi makanan cepat saji dan mendapatkan pendidikan tentang kesehatan gizi agar remaja ini bisa memilih mana yang harusnya baik untuk dimakan atau yang seharusnya tidak untuk dimakan. Nah, selain remaja ini tentunya para orang tua itu pasti eh, berperan penting dalam menjaga pola asupan makan remaja dan juga mendukung remaja untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah,
Tentunya, jika remaja ini bisa meningkatkan kesadaran tentang pola makan sehat dan mengetahui dampak dari makan makanan cepat saji terlalu berlebihan, remaja bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih sehat, cerdas, produktif, dan dapat membantu generasi-generasi muda.